Konseling Gestalt dikembangkan oleh Fredrik Esper. Konseling Gestalt adalah suatu pendekatan yang eksistensial, fenomenologis, dan berpijak ada premis bahwa individu harus mengerti konteks hubungan dengan lingkungannya. Pendekatan fenomenologi bermaksud untuk berada sedekat mungkin dengan pengalaman konseli, untuk berada dalam situasi di sini dan kini. Daripada melakukan interpretasi konseli, dimaksudkan untuk menolong konseli menyelidiki masalah dan menjadi sadar akan bagaimana membentuk kesan tentang dunianya. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi menolong konseli untuk memahami siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia sebenarnya. Adapun konsep dasar dari konseling Gestalt adalah yang pertama, individu saling tersusun sepenuhnya dari bagian-bagian yang saling berkaitan, tak satu pun dari bagian ini, baik tubuh, emosi, pikiran, sensasi, dan persepsi, bisa dimengerti jika terpisah dari keseluruhan konteks pribadinya. Lalu yang kedua, individu juga bagian dari lingkungannya sendiri dan tidak bisa dimengerti jika terpisah darinya. Lalu yang ketiga, individu memilih cara mereka untuk merespon stimulus eksternal dan internal karena mereka adalah aktor, bukan reaktor. Lalu yang keempat, individu memiliki potensi untuk menyadari bahwa sepenuhnya semua sensasi, pikiran, dan emosi. Lalu yang kelima, individu sanggup melakukan pilihan tertentu karena sadar betul akan dirinya, lingkungannya, dan kebutuhannya. Adapun asumsi tingkah laku dari konseling Gestalt adalah yang pertama, pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, mengancam, sedangkan underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Lalu yang kedua, perkembangan yang terganggu terjadi karena ketidakseimbangan antara apa-apa yang harus dan apa-apa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Lalu yang keempat, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi oleh keadaan-keadaan tersebut di atas, kemudian membentuk pribadi yang bermasalah yang dapat terlihat dalam bentuk perilaku seperti kepribadian yang kaku, tidak mau bebas bertanggung jawab, tetapi ingin tetap bergantung, menolak berhubungan dengan lingkungan, pemeliharaan unfinished business, menolak kebutuhan diri sendiri, serta melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Adapun tujuan proses konseling Gestalt ialah arah sasaran umum dari proses konseling Gestalt diberikan garis besarnya oleh Zinker dalam Kore sebagai pertumbuhan dari pertemuan terapeutik murni. Konseling Gestalt juga memiliki tujuan utamanya, yaitu pengintegrasian kepribadian. Di dalam terminologi populernya, ini bisa disebut menyatukan semuanya bersama-sama. Lalu kesimpulannya ialah konseling Gestalt dikembangkan oleh Fredrik Esper, dan konseling Gestalt adalah suatu pendekatan yang eksistensial, fenomenologis, dan berpijak pada premis bahwa individu harus mengerti konteks hubungan dengan lingkungannya. Pendekatan fenomenologi bermaksud untuk berada sedekat mungkin dengan pengalaman konseli, untuk berada dalam situasi di sini dan kini. Daripada melakukan interpretasi konseli, dimaksudkan untuk menolong konseli menyelidiki masalah dan menjelajahi, dan menjadi sadar akan bagaimana dia membentuk kesan tentang dunianya. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi menolong konseli untuk memahami siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia sebenarnya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.